Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita sehat dan tetap semangat. Masih kita belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Pada pertemuan ini kita membahas kerucut, yang mana pertemuan pertama hanya kita membahas luas kerucut. Baik, kita lihat gimana menemukan rumus luas selimut kerucut dan luas sisi kerucut. Perhatikan, ini ada sebuah gambar kerucut di mana T ini adalah tinggi kerucut, di sini adalah titik O. Kemudian ini ada O kuyasan adalah R, jari-jari kerucut. Kemudian ini adalah S adalah garis pelukis, di mana garis pelukis itu bisa kita dapatkan menjadi T kuadrat ditambah R kuadrat. Ini adalah rumus Pitagoras karena ini ada siku-siku. Nah, sekarang kita lihat ada selimut, ini ada sebuah alas, sebuah kerucut. Nah, kita lihat gimana ternyata jaring-jaring selimut kerucut itu merupakan juring lingkaran dengan ukuran sebagai berikut. Ini ada gambar, ini ada P ya. Panjang jari-jari itu sama dengan S. Jari-jarinya sama dengan S, yaitu garis pelukis. Kemudian panjang busur, ini ada panjang busur itu sama dengan Q, ini ada Q aksen. Itu ada sama dengan keliling lingkaran alas 2πr. Nah, tentu kita bisa menemukan juga mencari luas lingkaran dengan lihat R-nya adalah sebagai S, maka bisa kita pakai pi S kuadrat. Nah, tentu juga keliling lingkaran bisa kita cari dengan rumus tetap R-nya sebagai S, maka 2pi S. Tadi R ini diganti sebagai S. Nah, sekarang kita lihat gimana menemukan rumus luas selimut atau rumus juring PQ aksen. Nah, kita lihat sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Luas juring itu PQ aksen itu berbanding dengan luas lingkaran, sama dengan panjang busur berbanding dengan keliling lingkaran. Nah, ini kita ganti luas lingkarannya ps kuadrat, busur Q aksen adalah 2πr, kemudian keliling lingkaran adalah 2ps. Kita kali silang ya. 2πr kali ps kuadrat dibagi dengan 2ps ini sederhanakan 2v dibagi 2v1, S1 dibagi S adalah 1. Sehingga luas juring PQ aksen itu adalah PRS. Ini sama dengan luas selimut kerucut ya. Tentu dengan mudah kita bisa menemukan rumus luas sisi kerucut. Nah, kita lihat sisa kita menjumlahkan saja, di mana luas selimut ditambah dengan luas lingkaran alas ini, di mana tadi luas selimut PRS, kemudian luas lingkaran adalah PR kuadrat. Ini bisa digunakan untuk mencari luas sisi kerucut, atau boleh disederhanakan menjadi VR difaktorkan dalam kurung S tambah R. Ya, saya kira itu ya mudah ya. Ini ada rumusnya VRS dengan VR dalam kurung R tambah S. Semoga bisa dimengerti tentang ringkasan menemukan rumus luas selimut dan luas sisi kerucut. Baik, kita bisa melihat beberapa contoh soal terkait dengan luas kerucut sebagai berikut. Baik, kita lihat soal pertama tentang kerucut ya. Diameter alas sebuah kerucut 18 cm, di mana tingginya 12 cm. Itulah panjang garis pelukis. Ini ada gambar ya. Ini ada S, ini ada garis pelukis. Ini ada diameter 18, maka dibagi 2 tentu 9, tinggi 12. Kita lihat bagian A, kita lihat S. Apa rumus S? Itu rumus S kuadrat R kuadrat ditambah T kuadrat, ini adalah Pitagoras ya. Maka nilai garis pelukisnya kita lihat 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, maka S kuadrat 81 ditambah 144 ya, 12 ke 12 ya. S ini saya langsung angkatkan 225, sehingga nilai S atau garis pelukisnya adalah 15 cm. Nah, sekarang kita lihat bagian B ya, sini saja bagian B, luas selimut kerucut. Nah, rumusnya PRS
kita pakai 3,14, R-nya 9, S-nya tadi 15. Nah, bisa kita temukan ini dari ini 28,26 kali 15, hasilnya adalah 423,9 cm persegi. Itulah luas selimut kerucut. Tentu kalau misalnya ada pertanyaan luas permukaan kerucut, ya tentu dengan mudah kita bisa menemukan. Sisa kita masukkan saja dalam rumusnya karena sudah ada R, ada S, ada T. Nah, dalam luas kita tidak butuhkan T sebenarnya. Baik, saya kira cukup. Kita lanjut pada soal kedua. Luas selimut kerucut yang memiliki panjang garis pelukis S 25 cm adalah 1570 cm persegi. Ini adalah luas selimut. Hitunglah jari-jari kerucut dan luas permukaan kerucut. Baik, kita lihat jawab ya. Diketahui S itu adalah garis pelukis 25 cm. Kemudian ini ada luas selimut. Luas selimut kerucut adalah 1570 cm persegi. Sekarang pertanyaannya ada dua. A adalah R, kemudian B luas kerucut. Nah, sekarang kita lihat bagian A, di mana R itu kita temukan R itu di luas selimut kerucut adalah rumusnya adalah PRS. Nah, ini kita arah di sini R. Nah, kita ganti ini luas selimut 1570. Saya ganti V-nya 3,14. R-nya ditanyakan, S-nya sudah ada 25. Oke ya. Sehingga ini bisa menjadi 1570 3,14 kali 25 itu 78,5 R. Oke, sini. Maka nilai R pindah 1570 bagi 78,5, R nilainya 20 cm. Maka bagian A, jari-jari kerucut adalah 20 cm. Sekarang kita lihat lagi bagian B. Luas kerucut. Nah, rumusnya ini ada VR, R ditambah S. Ini saya ganti 3,14, R-nya tadi 20, dalam kurun 20 ditambah 25. Ini bisa menjadi 62,8 dikali dengan 45. Maka hasilnya adalah 2826 cm persegi. Inilah luas kerucut. Apabila diketahui jarak R-nya sudah kita temukan, S-nya juga sudah ada, ya sisa kita masukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui. Baik, saya kira itu mudah ya, semoga bisa dimengerti. Kita lanjut pada soal. Baik, kita lihat soal ketiga. Ini agak menarik, ini soal ini banyak biasa muncul. Sebuah kerucut dibuat dari selembar karton berbentuk duri lingkaran dengan sudut pusat 288 derajat dan panjang jari-jari 10 cm. Itulah panjang jari-jari alas kerucut dan tinggi kerucut. Nah, ini kita jawab. Ini kita akan membuat sebuah kerucut. Nah, lihat, ini ada kerucut. Jari-jari selembar karton itu dikasih R1. Ini. Kemudian jari-jari kerucut kita kasih R2, ini yang ditanyakan. Jari-jari selembar karton menjadi garis pelukis kerucut. Berarti di sini jari-jarinya menjadi garis pelukis, pastinya adalah 10. Nah, kita mau cari berapa R yang kita lihat. Jadi kita jadikan persamaan saja. Luas selembar karton, ini luas selembar karton itu batu lingkaran ya, itu sama dengan luas selimut kerucut. Luas selembar karton berarti kita lihat ini 288 derajat itu per 360 dikali pi R1 kuadrat sama dengan luas selimut. Ingat rumusnya V R2S. Nah, sekarang kita lihat, kita sederhanakan ini 288 bagi 360, sederhananya ini masing-masing dibagi dengan 72 ya, sehingga menjadi 4/5. Biasa soal itu biasa ada 34 lingkaran ya, 34
4/4 karena ini belum ditambah 4/5 ya, harus dibagi 72 semua. V R1 nya saya ganti dengan 10 pangkat 2, berarti 10 kali 10 ya. V ya, R2 ditanyakan, S nya saya ganti dari 10 lukis kerucut adalah 10. Oke, jelas? Kita coret ini juga 1. Oke, nah sisa saya di sini 4/5 kali 10 sama dengan R2. Ini 4 kali 10 adalah 40/5 sama dengan R2. Berarti R2 nya sama dengan 8 cm. Ini adalah jari-jari kerucut itu 8 cm. Sudah dapat 8. Ini 8. Nah, tentu dengan mudah kita bisa menjawab tinggi kerucut. Ingat, tinggi kerucut pakai rumus Pythagoras S kuadrat R kuadrat ditambah T kuadrat. Ini S nya diketahui berapa? 10. R nya dapat 8. Ini T ditanyakan. Ini 164 tambah T kuadrat. Nah, ini pindah menjadi T kuadrat sama dengan 100 dikurang 64 di sini ya. Maka T akar kuadrat dari 36, maka T nya sama dengan 6 cm. Jadi tinggi kerucut adalah 6 cm. Sudah dapat semua. Ini adalah jari-jari 8 cm. Sekira jelas ya. Jadi soal seperti ini, nah ini terkadang ada memang sudah ditentukan 3/4 lingkaran, ada juga 1/2 lingkaran. Sisa kita masukkan. Jadi kamu persamaan luas karton berbanding sama dengan luas kerucut, selimut kerucut. Saya kira cukup ya, semoga bisa dimengerti. Kita lanjut pada soal yang keempat, ini yang terakhir ya. Gambar di samping menunjukkan kap lampu dengan panjang jari-jari lingkaran atas 5 cm. Ini kerucut atas 5, kemudian dan lingkaran bawah itu 10 cm. Hitunglah luas bahan yang digunakan untuk membuat kap lampu dengan pi pendekatan pi 3,14. Nah ini ada sudah kita jawab. Diketahui jari-jari kerucut kecil itu 5 cm. Garis pelukisnya adalah S 8 cm. Oke, jelas. Kemudian jari-jari kerucut yang besar tentu ini 10 cm. Ini garis pelukis besar ya tentu 12 ditambah dengan 8 berarti 20 cm. Ditanyakan luas bahan yang digunakan. Nah sekarang di sini ya. Luas bahan itu tidak lain adalah luas selimut kerucut besar dikurang luas selimut kerucut kecil. Saya kasih B dan kecil. Nah ini hasilnya adalah VRS dikurang VRS. Tidak mesti bawa VRS. Ini yang besar, ini yang kecil, jangan sampai 0, bukan. Ini 3,14. R yang besar adalah 10. Kemudian S yang besar adalah 20. Kurang 3,14. R yang kecil 5, S yang kecil 8. Sehingga 3,14 kali 10 ke 20 adalah 200. Kurang 3,14 kali 40. Ini 628 dikurang 125,6 ya, sehingga hasilnya adalah 402,4 cm persegi. Inilah luas bahan untuk membuat kap lampu dengan gambar seperti ini ya. Sisa kita mengurangi luas kerucut besar. Saya kira cukup materi kita tentang luas permukaan kerucut. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa menjadi amal jariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.